Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali di mata kuliah interaktif multimedia. Kita sudah masuk di pertemuan ke-7 Bapak Ibu sekalian. Artinya sekarang sudah masuk di pertemuan terakhir mata kuliah interaktif multimedia. Sebelum mata kuliah ini kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, di mata kuliah interaktif multimedia ini kita akan membahas mengenai topik font dan layout. Seperti apa sih konsep font dan layout? Kita akan bahas bareng-bareng. Lebih mempersingkat waktu, saya pasrahkan ke Pak Pinky. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adi. Selamat malam Bapak Sama-sama. Semuanya. Tadi Pak Adi chatting saya. Ini ada kelihatannya banyak yang keberatan kalau UAS-nya online. Bener nggak Bapak Ibu? Betul Pak. Terus Pak, nanti Pak. 1, 2. Ayo coba suaranya Bener, Pak. yang keberatan. 3. Berapa orang? Nanti kalau masih banyak yang online ya kita online kan. Kira-kira berapa orang? Sebetulnya Bapak Ibu kan belum tahu ya soalnya. Ini kan ya saya sudah punya punya ini sekedar ini dulu ya. Tapi saya tawarkan ke audiens nanti terserah. Yang pertama gini. UAS-nya ini saya rancang online, tapi simple banget gitu loh. Hanya proses menggambar yang saya ujikan. Menggambar sama twinning, ya itu aja, yang lainnya nggak ada. Cuman mungkin berapa langkah ya, katakanlah mungkin ya 15 atau 20 langkah lah mentok. Dan itu modelnya saya buat tutorial. Jadi saya kasih langkah 1, kayak waktu kita kuliah 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu tinggal, saya ingin melihat Bapak Ibu kalau misalkan saya berikan langkah-langkah tersebut, bisa nggak sih ngikutin gitu. Karena selama ini kan saya nggak pernah melihat secara pengerjaan. Jadi modelnya seperti itu UAS-nya, bukan saya kasihkan soal kayak tolong buatkan kayak gini, enggak. Jadi modelnya kayak tutorial, kayak kita kuliah. Di langkah ini A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu bisa nggak ngikutin itu? Jadi kuliah ini UAS ini saya rancang sangat sederhana sekali. Nah, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, katanya ada yang masih ada di jalan, terus ada yang punya anak lagi, apalah banyak. Tapi ya saya kembalikan lagi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu keberatan dengan online, ya saya akan berikan tugas. Tapi tugasnya bukan yang itu tadi. Saya akan bikin justru kalau saya ngomong malah lebih beratan tugas ya. Yang misalkan contoh dalam konteks yang kemarin waktu saya bandingkan dengan Illustrator ya. Waktu di Illustrator Bapak Ibu diberikan UAS apa? Coba. Mungkin ada yang disuruh apa untuk yang waktu di Illustrator Bapak Ibu dikasih tugas apa? Yang bisa pemandangan, Pak. Gambar pemandangan ya. Nah, itu kan Bapak Ibu kan harus ngerjain dengan ngerjain lah istilahnya, meletakkan cropping dan segala macam. Nah, kalau saya enggak, jadi modelnya ada langkah 1 lakukan ini, kayak waktu kita kuliah itu 1 lakukan ini, 2 lakukan ini, 3 lakukan ini. Nah, dari situ nanti saya bisa lihat waktu ginilah habis paling gampangnya waktu dituntun waktu bikin animasi twinning itu loh. Nah, kan langkah 1. Cuman waktu itu nggak saya tulis ya. Nah, modelnya kayak gitu. Di sini yang saya mau menilai, saya terus terang sudah menurunkan menurunkan grade saya, atau istilah menurunkan yang saya ujikan untuk di anak-anak yang reguler. Untuk anak di yang TI online mungkin hanya ini aja. Jadi modelnya ada A, B, C, 1, langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi sudah saya tulis, lakukan ini, buatlah ini. Selesai nggak? Nah, itu dalam waktu berapa di kuliah 2,5 jam ya? Oke, 2 jam setengah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu keberatan ya saya nggak terlalu maksa untuk di kelas online ini, ya saya akan ubah ke tugas. Cuman
tugasnya ya nanti saya belum pikirkan, tapi saya sudah ada gambaran, tapi secara deskripsi yang detailnya itu belum saya pikirkan, yang sesuai dengan beban yang harus, karena saya terus terang ya memikirkan beban dari ini kuliah yang kita tempuh. Jadi Bapak Ibu mungkin harus paham ya, di TI itu interaktif multimedia itu kalau nggak salah seingat saya itu dua semester ya, 2 semester yang melanjut. Jadi Bapak Ibu ini, dan seperti yang kemarin sudah saya bilang, ini kan kalau dari 7 pertemuan ya Pak Adi ya. Ini kalau misalkan di total sama dua pertemuan, ini hanya seperempatnya Bapak Ibu. Jadi saya betul-betul istilahnya, ini harus nggak boleh yang terlalu tinggi. Bahkan untuk yang materi yang hari ini sebetulnya adalah materi pertemuan 13 dan 14 saya ambil sama ajukan, tak taruh di pertemuan ke-7. Jadi sebelumnya ada di perjalanan waktu 789 ini ada yang materi-materi pemrograman kayak array, terus kemudian looping, kemudian for, kemudian if, hit, else, dan segala macam banyaknya. Nah itu kita buang semua, kita ambil yang paling gampang. Nah kurang lebih seperti itu, secara kasaran gambaran UAS-nya. Tapi sekali lagi saya kembalikan lagi ke ke audiens ya. Terus terang saya sudah izin sama Bu Rina ya Bapak Ibu. Jadi nanti pertama Bu Rina nggak setuju juga, cuman saya bilang UAS-nya tuh kayak gini aja Bu. Saya cuma kepingin audiens ini bisa ngikutin langkah-langkah yang sudah saya berikan. Bisa nggak sih ngikutin, itu aja yang saya teskan. Jadi nggak yang rumit-rumit kayak yang saya terapkan ke anak-anak reguler. Kalau anak reguler ya tak suruh program perilaku sungguhan. Tapi di sini enggak. Nah ini saya kembalikan lagi ke audiens, ke Bapak Ibu, bila mana memang masih kesulitan untuk membuat atau istilahnya OS online, biasa akan berubah menjadi tugas. Bagaimana, monggo sebelum kita lanjutkan. Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya dengan Siti Pak, saya izin off cam karena sedang pumping. Oh iya. Ini Pak, kalau misalnya untuk UAS tuh, ya UAS sih nyamannya kita biasanya dari semester kemarin itu biasanya offline ya Pak. Jadi diberi tugas, karena kan salah satu kendalanya itu kita kan banyak yang kerja. Kadang jam segini kita juga belum semua sampai rumah, kadang masih ada di perjalanan, atau saya juga kadang juga sampai rumah malam sih Pak, takutnya nggak bisa, kalau online takutnya nggak bisa ngikuti jamnya, nggak bisa bersamaan. Dan juga satu lagi alasannya juga kadang kalau jam segini pasti jam saya untuk pumping sih Pak. Mungkin kalau ibu-ibu yang lain kurang tahu ya, jadi mungkin takutnya nggak bisa, kalau online nggak bisa mengikuti jam yang Bapak berikan gitu sih Pak alasannya. Terima kasih. Tapi kalau offline bisa ya Bu Siti ya? Iya biasanya kayak UAS biasanya itu kami diberi tugas gitu sih Pak, terus nanti diberikan deadline, dikumpulkan kapan, biasanya seperti itu. Deadline-nya biasanya berapa hari? Kalau yang 1 sampai 1 mingguan atau 2 minggu sih Pak, terkadang. Ya terserah, monggo. Kalau misalkan banyak yang keberatan ya saya isi aja, saya tinggal bikin soal yang sesuai dengan kapasitasnya yang Bapak Ibu bisa. Gimana ini? Di online kan? Di offline kan? Offline, Pak. Offline. Ya sudah, kalau di offline kan voting. Offline. Online itu cepat, cuman berapa jam lah selesai udah. Tapi saya kembali lagi. Soal online dikasih aja Pak, biar kita belajar. Mas, kenapa? Yang materi atau soal online itu ya Bapak share aja, siapa tahu kita bisa pelajari gitu Pak. Oh ya nggak boleh. Terlalu masalahnya Pak, terlalu gampang Pak Asep. Jadi kalau misalkan keberatan, saya voting aja sendiri, saya ubahnya tadi. Ini Pak. Online aja ya. Oke. Online. Udah setuju? Online, offline. Offline Bapak Ibu. Offline ya? Setuju Pak. Iya Pak. Setuju Pak. Oke. Iya Pak. Bisa di chat, bisa di chat.
Oke, udah 32. Oke, sekarang ini pertemuan terakhir ya yang tadi saya bilang bahwa oke, kalau sudah offline udah nggak usah chat offline ya sudah, saya paham. Udah offline semua. Ya udah dosennya yang kalah. Oke. Banyak chat offline, Pak. Ya. Oke, kita mulai aja kuliah yang untuk di pertemuan terakhir ya. Jadi ini pertemuan yang agak nyantai kalau menurut saya, soalnya secara apa namanya, materinya juga materi yang berbasis desain ya. Oke, saya sharing ke audiens ya Pak Adi. Share. Iya, monggo Pak. Ini bisa dilihat nih Pak Adi. Materi Bisa, saya bisa Pak. Oke. Ada untuk audiens Bapak Ibu yang sudah online nih ya. Kemarin saya memberikan ada 2 materi ya. Tadi ada yang satu, ada dua apa namanya? 2 PPT ya Pak ya. Oke, Pak. Yang satunya font, yang satunya layout. Oke. Di sini saya akan sedikit istilahnya keluar dari konteksnya dari TI dulu sebentar. Jadi gini. Di sini di pertemuan terakhir yang di pertemuan 13 dan 14, saya memberikan sebuah materi yang berbasiskan desain. Kenapa kok ada melajarin font segala macam, terus kemudian melajarin yang namanya layout. Kenapa kok ini harus dipahami? Saya berikan satu alasannya dulu. Ini dari pengalaman panjang yang saya alamin juga. Jadi di mata kuliah atau di TI itu tidak ada pelajaran yang berbasiskan desain, tidak ada berbasiskan kayak ya desain yang seperti anak-anak di kafe. Jadi kita mempelajari font, mempelajari komposisi dan segala macam tidak ada. Nah, ironisnya ketika kita masuk ke dalam konteks pelajaran multimedia itu ada yang istilahnya konsep-konsep desain itu minimal Bapak Ibu mengetahuinya, walaupun tidak secara eksplisit pakar seperti anak DKV atau anak seni rupa. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini merupakan satu landasan dasar juga yang dapat jadikan pertimbangan ketika Bapak Ibu membuat yang namanya desain layout. Jadi saya ini kuliah untuk yang di pertemuan terakhir ini saya persingkat, tidak sampai yang detail, karena kalau di mata kuliah di DKV itu ada yang namanya tipografi, ya. Jadi tipografi itu nanti satu semester belajar font ini punya karakteristik kayak begini, terus kemudian ada masalah manualnya juga ya, membuat manual menggambar segala macam. Tapi kalau di TI nggak perlu sampai sejauh itu. Nah, di desain di layout pun sama. Jadi anak TI juga anak DKV juga butuh memahami layout, tapi mereka lebih detail dalam konsep, membuat konsepnya dan segala macam. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rangkuman yang sangat efektif, ya Bapak Ibu. Jadi sangat efektif bagaimana ceritanya anak TI atau orang TI itu ngerti font itu jenisnya apa, terus kemudian layout seperti apa. Nah, nanti kita akan terapkan ke dalam desain kita. Karena mau nggak mau Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mendesain sebuah layout di dalam apa namanya, di dalam Flash. Nah, ini nggak berlaku juga nggak di Flash juga. Waktu Bapak Ibu nanti sudah dapat mata kuliah web design ya Pak? Belum ya? Web design. Ada nggak di TI yang di online di web design? Nah, itu juga sama. Ada Bapak Ibu akan disuruh untuk membuat sebuah desain web ya, menggunakan CSS biasanya. Nah, di situ kalau Bapak Ibu tidak ada pengetahuan yang namanya font dan layout, maka Bapak Ibu kayak seakan-akan tersesat bagaimana sih caranya mendesain yang bagus. Nah, saya akan punya tips sederhana yang bisa dipakai sama orang-orang TI yang notabene bukan orang desain, itu bisa paham bagaimana menggunakannya. Oke ya, itu alasannya kenapa di pertemuan terakhir di interaktif multimedia ini saya memberikan yang namanya font dan layout ya. Karena sebelum pertemuan ini program semua. Jadi ada ada segala macam, nah itu diterapkan di dalam kelas bagaimana. Oke, jadi itu alasannya. Sekarang kita mulai dari core dulu ya. Jadi ini kalau orang bekerja dengan aplikasi di Windows, maka font ini suatu yang tidak
apa namanya, istilahnya sudah lazim terdengar ya. Misalkan kita install font dan segala macam. Jadi kalau secara definisi ya kurang lebih secara definisinya seperti ini. Nah, tapi ada satu hal yang Bapak Ibu harus paham ya, masalah font. Ada yang namanya font, bentar. Kemudian ada yang namanya typeface. Apa perbedaan antara font dan typeface? Jadi typeface adalah kumpulan karakter desain yang sama. Jadi karakter tersebut meliputi angka, tanda baca, simbol, beberapa typeface berubah termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam komputer ada Arial, Helvetica, Times, itu adalah bukan fontnya, bukan font, tapi adalah typeface. Jadi, nah terus kemudian elemen-elemen pendukungnya Helvetica yang mulai dari koma, tanda petik, titik segala macam itu baru kita sebut font. Jadi istilahnya, nah ini secara kebanyakan komputer berupa yang diinstal, jadi ada ribuan. Jadi mereka berbasiskan vektor ya Bapak Ibu, bukan bitmap. Ya, sudah paham itu. Jadi typeface dapat diskalakan besar dalam kelihatan tajam. Jadi nah istilahnya font ini sering dikacaukan dengan font. Jadi font itu merupakan ukuran, gaya jenis tertentu. Verdana adalah typeface, sedangkan Verdana bold, misalkan, nah ini kita sebut adalah font. Jadi typeface itu adalah nama kayak rangkumannya atau grupnya, jadi jangan salah. Tapi sebetulnya salah pun juga sudah salah kaprah banyak. Jadi kalau yang tipenya yang kita install di Windows itu adalah typeface sebetulnya. Itu yang pertama. Jadi istilah font dan typeface ini berbeda. Ya. Tapi sebetulnya typeface itu disusun oleh sebuah font. Oke, berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, ada klasifikasi font yang, lebih tepatnya typeface dalam desain grafis ya. Bapak Ibu harus paham jenis-jenis font sebelum kita nanti merangkaikan. Nah, jadi ini modelnya kayak kuliah di desain ya. Jadi pertama ada yang namanya serif. Serif itu hurufnya berkaki. Jadi kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada tanda kayak lancipnya, nah seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan, dan ini serif ini nanti banyak ya, pokoknya ada misalnya kalau ada kata-kata serif di belakangnya itu berarti dia adalah termasuk dalam typeface font serif. Oke, terus kemudian kalau misalkan biasanya yang sering digunakan di dokumen karena dia lebih formal ya. Kemudian ada beberapa macam jenis yang bisa kita lihat, ini cepat aja. Jadi contoh misalkan tipe-tipe yang berbasiskan apa namanya? Serif ya. Serif itu bisa kita lihat di Bapak Ibu bisa free cari. Jadi maksudnya nggak mesti harus lancip ya. Jadi model kayak begini itu kita sebut dia adalah kayak ada lebihnya begini. Nah seperti ini. Nah ini kita sebut namanya serif. Nah ini serif. Oke, ini yang pertama. Jadi ada kaitnya atau ada apa ya istilahnya ya? Ada lebihnya ya di ujung-ujungnya. Di ujungnya nggak mesti harus bentuknya sama, tapi bisa bervariasi. Itu yang pertama, serif. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah sans serif, yaitu tanpa kaki. Berbanding terbalik, jadi typeface sebelumnya sans serif justru memiliki kaki pada sudut ujungnya. Jadi di sini kalau kita melihat dari contoh-contoh yang sudah saya saya share di PPT saya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini tidak ada yang namanya kaitnya. Jadi kalau hurufnya kemudian seperti ini, oh berarti ini. Nih ya, nanti Bapak Ibu terakhir akan saya garis bawahi atau saya highlight. Kenapa kok Bapak Ibu harus paham ini? Minimal paham tentang jenisnya. Nggak perlu sampai paham karakteristik. Kalau di DKV itu ada font itu ada karakteristiknya sendiri. Ya, jadi ada sifat psikologisnya segala macam. Tapi kita nggak sampai ke situ, terlalu jauh. Oke, kemudian berikutnya contoh-contohnya ya yang bisa kita tiru atau kita bisa ambil Comic Sans, Helvetica, terus kemudian lihat di sini tidak ada kaitnya. Verdana, Bapak Ibu sudah sering sekali untuk melihat atau bahkan mungkin memakai ya untuk dalam konsep di desain. Oke, kemudian berikutnya display atau dekoratif. Jadi ini modelnya lebih rumit lagi. Jadi kategori font yang berikutnya adalah display dan dekoratif. Display dan dekoratif ini sama ya dalam beberapa pelajaran di desain tipografi ada yang dipisah, tapi saya lebih cenderung untuk menyamakan karena sebetulnya sama.
Jadi display dan dekoratif ini kalau sejarahnya ya, sejarahnya karena tetap ya dalam proses sebelum kita masuk ke Windows, font ini kan dibuat secara manual. Jadi kalau sejarahnya ini sudah muncul dari 1800-an. Jadi font ini digunakan membuat iklan. Jadi intinya adalah kalau yang secara garis besarnya, dia dibuat dalam ukuran yang besar dan diberi banyak ornamen hiasan agar lebih indah, agar lebih indah. Jadi prioritas utama dalam pembuatan tablet ini adalah keindahan, bukan kemudahan membaca. Jadi sekali lagi perhatikan, bukan kemudahan membaca. Ya. Nah ini kalau di mata kuliah di DKV yang saya tahu atau di mata kuliah seni rupa, untuk mata kuliah tipografi, mereka ada satu tugas yang fungsinya apa? Mendesain ya, mendesain. Bukan mendesain itu berarti membuat. Jadi membuat font. Jadi membuat font yang misalkan coba desain font dekoratif dengan dengan batasan seperti ini, seperti ini. Tapi Bapak Ibu nggak perlu sampai sejauh itu. Tinggal pakai aja yang sudah ada. Tapi syukur-syukur kalau bisa mendesain ya bagus. Tapi tidak sampai seperti di TI pun sama. Kita nggak perlu sampai sejauh itu. Biarkan itu tugasnya orang-orang di DKV atau di seni rupa. Jadi mereka mendesain font-font yang unik yang digunakan biasanya misalkan untuk plang usaha atau apa besar unik. Nah, itu bisa disebut namanya dekoratif. Di dalam Windows typeface itu sudah banyak banget. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu sering sekali melihat font yang modelnya kayak begini. Nah, ini modelnya sama yang kalau di di film-film barat ya yang Old West. Nah, ini modelnya biasanya fontnya model seperti kayak begini. Ya, modelnya namanya Rosewood. Terus kemudian ada juga yang seperti ini, ada juga model seperti banyak sekali. Jadi kalau searching kategori misalkan ya, jadi saya ajarin bagaimana caranya searching misalkan font dekoratif, maka nanti akan muncul beberapa contoh-contoh misalkan font yang ada di dalam kategori yang Bapak Ibu cari. Ya, seperti ini, misalkan grunge. Grunge ini sebetulnya sama. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, font ini membawa nuansa, membawa suasana atau environment dari apa yang mau kita sajikan. Jadi kalau kesannya gini kan kotor, terus kemudian kotor ya. Terus kemudian ya mungkin yang akan disampaikan ya seperti itu. Terus kemudian berikutnya, jadi ini contoh yang berikutnya dekoratif. Oke, yang berikutnya kita masuk ke script. Script itu tanda kurung kursif. Kursif itu adalah kalau secara makna arti bahasanya ya, kursif itu adalah tulisan yang ditulis secara manual di tangan. Jadi meniru tulisan tangan. Ya, itu kursif. Ini adalah font dengan sentuhan pribadi seperti kaligrafi. Jadi kaligrafi itu juga termasuk dalam script, walaupun nanti ada spesifiknya. Kaligrafi dan script itu bedanya apa? Typeface handwriting ada dua jenis, yaitu tipe face script dan tipe face script normal dan casual. Ada yang formal, ada yang casual. Ya. Biasanya typeface script formal banyak dipakai untuk menulis nama. Ini yang tadi ya, contoh yang di awal yang script yang kursif, itu biasanya dilakukan untuk apa? Menulis sertifikat. Waktu itu kalau misalnya melihat sertifikat, nah itu biasanya ada yang menggunakan script ya, undangan pernikahan dan lain-lain segala macam. Jadi typeface sering dipakai untuk membuat undangan karena dianggap mampu menimbulkan perasaan yang secara personal. Contoh typeface-nya, nah ini ciri-cirinya ya, yang termasuk dalam script ya. Nanti karena akan ada yang perbedaan dari kaligrafi. Jadi kalau si script ini, pertama, ini kita kalau misalkan menulis itu cepat, ya cepat. Maksudnya tidak ada istilahnya harus menghias, tidak ada. Jadi cepat kayak orang menulis. Tapi kalau tulisannya memang elek, ya tetap elek. Kalau misalkan menulis cepat, tapi tetap pertimbangannya adalah kecepatan. Script kursif, typeface, dia lebih simple. Jadi lebih simple. Tidak ada yang sampai yang aneh-aneh, nggak ada. Script kursif selalu terhubung antara typeface. Jadi
Kalau Bapak Ibu perhatikan yang namanya script kursif, dia modelnya nyambung. Ini ada nyambungnya. Walaupun tidak seperti di bawah, dia akan nyambung. Ini cirinya. Kalau yang script yang sifatnya kursif. Ini yang berikutnya. Ini kenapa kok penting dipelajarin? Karena nanti ada kembarannya, Bapak Ibu. Kembarannya ini contoh ya, yang kursif ya, sifatnya script tapi kursif. Modelnya kayak menulis tangan lagi, bla 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 bla. Kemudian yang berikutnya adalah kaligrafi. Nah ini agak sedikit berbeda. Jadi kaligrafi itu masuk ke dalam script juga. Jadi jenis typeface yang terakhir adalah kaligrafi. Jadi typeface ini inspirasi dari gaya atau teknik penulisan kuno. Nah, jadi di sini yang menjadi satu fokusnya dalam yang namanya si kaligrafi itu dia fokusnya ya mengilustrasikan huruf. Jadi kaligrafi ini adalah bentuk yang seni. Jadi intinya ini membuatnya pasti akan lama. Jadi arah gerakan pena sangat menentukan ketebalan garis untuk satu karakter. Jadi istilahnya dia membuatnya itu betul-betul ke atas keindahan. Jadi membuatnya itu betul-betul indah. Jadi nggak harus cepat, ini jadi membuatnya pelan-pelan sehingga hasilnya akan seperti Bapak Ibu yang sudah bisa lihat. Ini contohnya bisa dilihat mungkin, nah seperti kayak gini. Ini secara skasa atau cepat kalau kita bandingkan dengan yang script itu kelihatan sama, tapi tidak sama. Karena apa? Ini bersama-sama Latin, tapi dalam proses membuatnya ini dipikirkan betul ini nanti larinya ke sini, ke sini, ke sini. Jadi istilahnya nggak bisa nggak cepat gitu. Jadi contoh seperti kayak begini, dia harus narik gini tebal. Nah ini segala macam. Nah ini kita sebut namanya adalah kaligrafi. Itu yang perbedaan. Jadi secara definisi saya ulangi, si kaligrafi ini termasuk dalam skrip, tapi dalam beberapa teori itu dipisah. Jadi usahakan seperti tadi yang saya juga sudah pernah bilang. Ini kalau di dalam jurusan DKV atau di seni rupa, mereka disuruh untuk mendesain sebuah font atau yang ya typeface yang bersifat atau yang memiliki ciri dari kaligrafi. Tapi kita nggak perlu sampai sejauh itu, kita tinggal pakai aja yang seperti apa. Jadi secara kesan, secara penggunaan hampir sama dengan si script yang biasa, cuman ini lebih wah ya, seperti itu. Jadi misalkan buat teks, judul, dan segala macam, kalau misalkan yang resmi dan segala macam, nah kita buat seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah hand drawn. Namanya kategorinya hand drawn. Hand drawn itu hampir sama juga. Script. Cuman bedanya, kalau yang menggunakan si hand drawn ini, jadi kalau kita lihat ya, jadi ketika mendengar hand drawn mungkin bisa menyimpulkan, membayangkan typeface ini adalah apa? Typeface yang terinspirasi dari tulisan tangan manusia manual. Cuman perbedaannya kalau dengan script yang kursif sama kaligrafi, di sini ada membuatnya itu terkesan asal-asalan. Jadi tidak ada kayak Latinnya ya, kalau dalam bahasa enggak seperti kayak di Latin. Jadi dia modelnya kayak tulisan tangan terpisah biasanya, dan dia memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita Google script hand drawn, maka nanti akan muncul beberapa yang masuk dalam kategori. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sebetulnya adalah script kalau dari kategorinya, tapi dia bukan yang kursif. Kursif itu tadi ya harus cirinya lebih cepat, terus kemudian dan segala macam. Jadi di sini kita bisa pilih macam-macam. Jadi kesannya biasanya tidak formal. Jadi misalkan Bapak Ibu mendesain sebuah layout desain yang tidak formal, maka gunakan dengan menggunakan ini. Oke, itu yang hand drawn. Kemudian slab serif. Nah, ini slab serif ini sebetulnya hampir sama dengan si serif, cuman ada sedikit perbedaan, yaitu di blok tebal, berupa blok tebal. Jadi karakter ini dimiliki juga lebih berani, jadi karakternya tebal. Jadi typeface ini biasanya dipakai untuk pembuatan poster dan iklan ya. Fungsinya tidak lain bukan untuk mendapatkan perhatian dari para pembaca. Jadi dia ada kayak modelnya tebal ya. Serifnya tetap ada pasangannya. Jadi model seperti ini. Ini hampir sama dengan si ini, cuma bedanya dia tebal.
Oke, next. Komik. Nah, ini komik ini kita sebetulnya ini termasuk dalam konteks di skrip juga sebetulnya. Cuman dalam teorinya ya dipisahkan ya. Jadi komik adalah pilihan alami untuk buku komik dan kartun. Jadi seperti dari namanya sudah ditebak. Jadi ini yang perlu diperhatikan seperti tadi saya bilang, sebuah font itu membawa yang namanya karakter. Karakter ini harus bisa mengkomunikasikan atau bisa berkomunikasi dengan segmentasi dari audiens yang kita bawa. Ini kalau di DKP adalah kita mempelajari suatu mempelajari suatu ilmu komunikasi di mana segmennya anak muda, maka yang dinamis katakanlah, maka kita akan pilih komik ini untuk sebagai karakter yang kita pilih. Ramah, friendly, mudah dibaca dengan dekat dengan anak muda. Ini contohnya macam-macam ya, kurang lebih seperti kayak gini. Hampir sama dengan si tulisan tangan ya. Cuman saya nggak tahu secara teori karena saya bukan dari DKV, ini dipisahkan. Oke, berikutnya, oke, ini materi yang sudah habis. Oke, nah sekarang gini, sebentar. Saya mau sharing berikutnya ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ya dari yang saya tadi sudah sharing kan, mungkin ada yang ditanyakan sehubungan dengan catatan saya tadi, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang pengen didiskusikan mengenai materi yang tadi, yang font. Jadi tadi itu yang dibahas macam-macam font itu ya Bapak Ibu, mulai dari sisi bentuknya seperti itu, dasar-dasarnya seperti apa. Jadi di multimedia itu juga mempelajari teknik font seperti ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanya. Bisa terlihat Pak, masih bisa. Presentasi saya masih bisa kelihatan ya. Ini sudah masuk program Pak. Program, sebentar saya share-nya ulangin ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan masalah font. Monggo jika ada yang ditanyakan. Jadi itu ada yang nanya emotion itu termasuk font nggak Pak? Pak Sobri, Afrizal ya? Oke. Bukan. Langsung aja saya jawab ya. Jadi bukan. Emotion yang kayak yang di aplikasi yang di mungkin emotion. Yang lain. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Satu tips ya buat Bapak Ibu tadi. Ini ilmu mahal. Di DKV kadang-kadang malah tidak pernah diajarkan. Jadi satu ya, sebentar. Saya tunjukkan sesuatu yang... Jadi gini, ada satu tips. Jadi ilmu itu berkembang secara... Saya bisa lihat, ini kelihatan apa Pak Adi? Ini browser Pak. YouTube. Oke. Ini YouTube ya kelihatannya? YouTube ya, oke. Jadi gini, ini langsung to the point. Cuman saya nggak akan mainkan di sini, Bapak Ibu buka sendiri. Jadi gini, pertanyaan yang muncul kalau Bapak Ibu tadi bertanya ya, yang paling akan ditanyakan mungkin ya, itu gini. Ini pertanyaan kalau yang dari orang yang sudah mempraktekkan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengkombinasikan antar huruf ini supaya terlihat indah atau terlihat bagus. Karena jujur Bapak Ibu, saya ngajar itu dua sisi ya. Maksudnya saya juga ngajar anak desain, saya juga ngajar orang TI. Nah, ini salah satu kelemahan yang istilahnya dari TI yang saya coba untuk perbaiki, baik terutama di anak didik saya yang di anak TI. Mereka tidak dapatkan mata kuliah yang berbasiskan desain secara paripurna, secara lengkap ya. Nah, saya bertugas untuk memberikan tips yang penting. Bagaimana sih caranya mendesain sebuah font itu terlihat bagus. Jadi seperti yang tadi sudah saya, tapi tetap aja ini butuh rasa ya, butuh latihan Bapak Ibu.
Karena ini kalau saya sedikit cerita, banyak sekali anak-anak yang di TI, mereka tidak bisa mengkombinasikan font. Mungkin kalau di orang TI hal-hal seperti itu tidak terlalu penting. Tapi kalau di desain, ini sangat penting sekali. Nah, multimedia interaktif seperti yang saya sudah bilang, ini merupakan dua hal yang sisi yang berdampingan. Jadi kita nggak bisa yang dari TI itu nggak penting ini. Yang penting program jalan. Nah, itu tidak bisa. Karena nanti di TI, yang untuk di mata kuliah yang kekinian merdeka, kalau nggak salah ada yang UX ya Pak ya? Nah, itu mau nggak mau Bapak Ibu akan bertemu dengan layout, bertemu dengan font. Kalau tetap nggak paham atau nggak bisa melakukannya, maka hasilnya percuma gitu. Jadi itu pertimbangan. Nah, ini salah satu pertimbangan yang esensial. Bagaimana sih caranya membuat sebuah font itu bisa tampak, bisa dilihat enak. Jadi ada beberapa tips ini mungkin bisa terlihat Pak. Ya, bisa Pak. Di sini Bapak Ibu coba aja Google ya, sebentar. Cari aja pairing font. Ini adalah ilmu-ilmu baru Bapak Ibu. Saya yakin yang di DKV tidak pernah diajarin yang model seperti ini. Karena di DKV mereka lebih konsentrasi membangun font. Tapi kadang malah yang seperti kayak begini, ini yang menurut saya lebih penting dalam orang TI untuk secara instan bisa memahami bagaimana dengan tepat memilih font yang bagus itu kayak apa. Ada berapa larangan-larangan yang tidak boleh dan boleh. Jadi ilmu ini sebenarnya berdasarkan sebuah kayak kalau misalkan dalam TI itu sistem pakar. Jadi kalau kayak ini jangan sehingga akhirnya ada suatu keputusan yang kurang lebih seperti ini. Salah satu ya ini yang saya ambil yang design native unknown, where things are fluid, fresh, and exciting, on which generally you can read quickly pairing fonts. These are my best typical projects. There's also a link to the accompanying tool typed on the same page. Now, sans serif. Nah, ini kan barusan dibahas. Kalau Bapak Ibu membaca ini atau memahami atau melihat video ini, terus kemudian ada kata-kata sans serif. Nah, ini kalau sans serifnya belum paham kan repot juga. Nah, dengan yang tadi kan sudah dipelajari, sans serif itu adalah font yang seperti ini. Nah, ini salah satu tips yang bisa dipakai. So, as you would expect, this is a font that has no serifs. Sans serif fonts are usually something you see on a screen. I don't know if you're this lucky. Slab serif, the type in your document. Are you creating type? Does that remain? Little contrast. Nah, ini ya, contohnya ya, satu tipsnya. Have fonts that match and. Jadi, one that fits two work together very well. Second, type should contrast, not kontras. clash. Ya, dari istilahnya kontras bukan clash. Well, when you have jadi ada kontras, jadi kontras besar kecil, tapi bukan clash. Clash itu bertentangan. Ya. Nah, ini perlu dipelajari lagi ya, apa yang dimaksud kontras sama clash itu bedanya. Ini Bapak Ibu nanti saya nggak akan jelaskan di sini karena ini panjang banget. Dan Bapak Ibu bisa, istilahnya sudah saya berikan jalan. Pokoknya yang penting cari aja di Google pairing font gini, nanti akan keluar beberapa ilmu-ilmu baru yang ini orang-orang di luar sana yang mereka menemukan satu, terutama untuk di ini ya, untuk di layout di desain yang berbasiskan komputer. Itu cepat, simple, efektif ya. Jadi nggak perlu yang sampai yang seperti orang-orang di desain di KP belajar, mereka harus merancang font dan segala macam. Itu nggak seperti itu. Jadi banyak banget kalau nyari dia di apa namanya di Google ya juga akan keluar banyak. Oke, ini nanti bisa dicoba. Iya, gimana rumusnya? Tapi tetap ya butuh rasa. Ini yang nggak bisa dibawain nanti rasa. Kadang ada yang peka, ada yang tidak. Nah itu nanti karena sifatnya ini bukan kayak di TI ya. Kalau di TI itu variabel satu tambah satu, mesti hasilnya 2. Tapi kalau di sini enggak. Ada beberapa orang yang ini bagus ini, ada bagus ini lebih bagus. Nah itu sifatnya nanti akan relatif. Tapi setidaknya kita sudah belajar secara garis besar teorinya seperti ini.
Oke ya, itu tadi dari pairing font. Jadi sebetulnya banyak ya di tipografi yang harus dipelajarin, masalah filosofis, psikologi huruf dan segala macam itu ada juga. Cuman saya nggak sampai ke situ. Oke, ini materi yang ke 13 ya sebetulnya kalau pertemuan. Sekarang saya lanjutkan yang ke 14. Saya akan sharing satu layout ini yang berbasiskan di layout. Nah ini sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu mendesain sebuah layout, entah itu undangan kah, mau ya sebentar. Tadi bisa dilihat sebentar. Ini keluar apa Pak? Ini programnya Pak. Masih program. Oke, saya nggak geser dikit. Enggak, ini saya mungkin new share lah, sharing ulang baru. Kontrol. Oke, saya sharing berikutnya. Ini kali ini kelihatan ya? Ya, masih layout Pak. PPT. PPT ya? Oke, kita ke sini, ke sini. Oke, berikutnya. Ini adalah teori dasar. Sekali lagi ya, dasar. Sebetulnya gini, kalau ini saya sedikit cerita ya sama Bapak Ibu yang dari TI ya. Orang mendesain yang namanya sebuah layout, terutama layout yang berbasiskan digital komputer, itu sebetulnya kalau ditanya betul sebenarnya nggak ada nggak ada aturan yang sangat baku harus seperti ini, harus pakai rumus ini, itu nggak ada. Tapi yang jelas adalah satu yang harus dipegang adalah hasil desainnya Bapak Ibu pertama harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap audiens. Berikutnya baru unsur estetiknya dan segala macamnya. Nah di sini yang ingin saya kenalkan sama Bapak Ibu adalah dalam orang mendesain sebuah desain layout berbasiskan komputer itu ada kisi-kisinya. Tapi sekali lagi yang saya garis bawahi, kisi-kisinya juga nanti kalau yang bagi senior desainer ini sudah kadang-kadang sudah di luar kepala mereka. Jadi sudah mereka langsung mendesain, langsung tiba-tiba jadi. Ini jenis apa? Nggak tahu, bebas. Saya yang penting dilihat enak. Nah itu, kalau yang sudah ilmunya tinggi, kalau saya ngomong. Jadi desainer yang sudah, mereka sudah nggak pakai patokan apa-apa, buat jebret-jebret tulisannya gimana, fontnya begini, pakai rule-rule-nya itu, akhirnya jadi dan tetap dilihat enak. Nah, tapi bagi seorang yang dari awal kita belajar desain, alangkah baiknya kita memahami yang namanya layout. Oke, yang pertama adalah Mondrian. Jadi Mondrian ini hasil dari orang Belanda, namanya Fred Mondrian. Cirinya yang Bapak Ibu bisa lihat, dia desainnya adalah asimetris. Jadi dia modelnya kotak-kotak dan tidak tidak asimetris ya, asimetris, tidak asimetris. Jadi kotak-kotaknya itu seenaknya sendiri taruh. Ini Bapak Ibu bisa coba nanti teknik yang paling ini. Jadi Bapak Ibu saya kalau misalkan saya kasih tugas katakanlah buat sebuah desain layout berbasis ini halaman, misalkan halaman toko, tapi dengan menggunakan ini tipe Mondrian layout. Secara garis besar kalau kita melihat begini, maka Bapak Ibu bisa melihat ini modelnya nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini implementasinya banyak ya. Dasarnya model seperti ini, tapi dalam perkembangan zaman atau perkembangan waktu yang namanya contoh ya misalkan seperti ini. Contoh misalkan ini. Ini adalah Mondrian Bapak Ibu. Jadi konsepnya dia adalah Mondrian. Dalam konteks dia di dalam web design. Di model seperti ini kan sebenarnya asimetris semua. Cuman untuk menghasilkan sampai ke sini, orang perlu brainstorming, mikir. Desain itu mikir loh Bapak Ibu, nggak cuma TI itu yang mikir, desain itu mikir. Sometimes kadang-kadang malah beratan di desain, karena desain itu kalau sudah mentok, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau TI masih bisa ngutek-ngutek keyboard di trial, tapi kalau desain itu kalau dilihat sudah nggak enak, itu maka nge-reviewnya atau mengulanginya itu kadang-kadang agak sedikit berat. Nah contoh sering nggak melihat desain seperti kayak begini, ini sebenarnya adalah apa? Ini niru atau bukan meniru berdasarkan yang namanya Mondrian.
kok ini bisa gerak dan segala macam. Ini karena dia menggunakan model landing page ya. Ini kita bisa lakukan di Flash juga model-model seperti ini, mendesain model-model seperti ini. Karena di dalam Flash ada yang namanya frame. Oke, next contoh yang berikutnya yang bisa kita ambil. Nah, contoh kayak begini. Ini secara nggak sadar Bapak Ibu kalau misalnya melihat seperti kayak begini, ini adalah sebenarnya Mondrian. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang perlu saya kombinkan dengan yang tadi, Bapak Ibu sadar nggak bahwa Bapak Ibu juga di sini sudah harus memilih yang namanya font juga. Lihat, font yang dipilih di sini, ini sebenarnya dia sudah dipikirkan kalau saya komen dengan desain Mondrian, masuk nggak? Gitu. Mungkin saya kasih bayangan ya, Bapak Ibu pernah lihat yang huruf yang model horor yang ada darah-darahnya itu ya, yang model seperti itu. Kalau saya pasangkan di sini, jelas akan terjadi kontras, tidak akan sesuai. Jadi font ini juga akan membawa psikologis di desain yang mau kita bawa. Kemudian berikutnya, nah kurang lebih seperti ini. Next, oke, axial. Nah axial ini cirinya satu, yang jadi tanpa melihat dari catatan saya, Bapak Ibu kalau melihat di sini, ini ada satu gambar yang menjadi gambar utama. Entah itu temanya mau mendesain judulnya, ini kalau dalam konteksnya dia berdiri, ini bukan apa namanya, bukan maksudnya bukan diimplementasikan ke dalam digital komputer kita ya, karena rasio komputer kita itu adalah melebar. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu gambar yang menjadi utama, jadi memiliki visual yang sangat kuat di tengah halaman, sampai elemen pendukung sekeliling gambar biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di tengah halaman. Jadi ada satu ini, terus kemudian di sini ada reviewnya. Terserah di sini nanti secara kreatif apa yang mau kita sajikan. Tapi yang jelas isinya ada gambar dan tulisan. Nah, kita sebut namanya ini axial layout. Biasanya di majalah ada itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, picture window layout. Jadi cirinya adalah ada satu halaman besar yang menjadi ciri utama. Nah, terus kemudian diikuti dengan sebuah headline. Headline-nya bisa di dalam sini ya, bisa juga di bawahnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat majalah-majalah, nah ini yang model seperti ini adalah kategori ini. Nah, dengan memahami yang namanya konsep ini paling tidak harapan saya ketika Bapak Ibu misalkan dapat tugas mendesain sebuah layout web atau layout interaktif multimedia atau apapun itu, maka saya akan memutuskan menggunakan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ya, kurang lebih sama ya, ini adalah si yang ini tadi sama, picture window layout. Kemudian berikutnya, nah berikutnya adalah big type layout. Jadi tata letak yang menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama gambar yang digunakan berfungsi sebagai unsur pendukung. Jadi satu yang jadi cirinya ada satu desain yang sangat readable, sangat mudah dibaca, besar sekali, yang mengalami proporsi dari font atau gambar kecil-kecil yang lainnya. Jadi kalau kita melihat dari mata ini, maka orang akan sekarang langsung melihat, oh ini ada tulisan big, baru ini heart-nya yang akan dibaca. Jadi ini sebetulnya sudah, orang yang mendesain ini sudah akan mendrive itu mengarahkan orang audiensnya untuk melihat big terlebih dahulu, baru yang kemudian yang kecil-kecilnya ini, oriental dan seterusnya. Nah ini bisa kita desain, andai kata memang kita membutuhkan seperti ini. Sheet soal blue, ya, kurang lebih sama ya. Oke, ini untuk di tipe kemudian di siluet. Siluet ini seperti yang dari namanya juga sudah ditebak. Elemen desain dikelompokkan bersamaan dengan menciptakan bentuk yang dapat dikenal. Jadi modelnya kayak seperti ini. Ada siluet visual yang merefer terhadap merefer terhadap biasanya bisa produk, bisa apapun ya. Jadi contohnya dia satu warna biasanya. Modelnya seperti ini. Oke. Sekali lagi kita lanjutkan ke berikutnya, model seperti ini. Nah ini sudah agak sedikit berbeda. Dia di dalamnya diberikan sebuah gambar lagi. Oke, terus kemudian
Covey Heavy Layout. Nah ini Covey Heavy Layout berkonsentrasi pengaturan bentuk huruf didominasi dengan teks yang biasanya untuk iklan atau teks atau copywriting. Ini sering sekali kalau misalkan kita melihat majalah-majalah luar negeri, jadi ada satu gambar besar, lama, terus kemudian yang jelas tapi di sini ada teksnya. Biasanya untuk majalah ya, untuk majalah. Jadi di apa namanya kalau belajar kita misalkan menjadi seorang desainer ini apa namanya majalah, nah ini biasanya sering akan digunakan. Koran juga ya, majalah, brosur, jurnal online dan segala macamnya kita buat. Jadi ada gambar yang besar yang menjadi titik pusat tumbuh empasis itu titik pusat perhatian, terus kemudian baru berikutnya. Oke, kemudian next ini sama ya yang kayak yang tadi. Kemudian alphabet inspire layout. Nah ini modelnya sedikit uniknya. Kalau tadi ada di dalam apa namanya di dalam font itu ada yang namanya tipe kaligrafi. Nah ini sebetulnya kalau dalam, tapi lihat dulu ya, contoh misalkan ini sebetulnya adalah kaligrafi. Jadi ini yang saya mau bilang. Jadi fokus utama lihat ini adalah pengaturan huruf dan angka dalam urutan saya memberikan kesan cerita yang mayoritas dipakai bla bla bla, memungkinkan desainer memainkan teks. Jadi di sini intinya adalah yang paling menonjol itu adalah teks dalam bentuk yang unik. Biasanya teksnya dalam bentuk kaligrafi, ya dalam bentuk kaligrafi, ya model seperti ini. Gambarnya sebenarnya elemen, atau juga bisa dekoratif. Contohnya seperti ini, es krim. Tapi yang jelas, yang dimainkan di sini itu adalah desain ini adalah menonjolkan dari permainan font, yang mana font tersebut dimodifikasi bisa dalam bentuk kaligrafi ataupun dalam bentuk apa namanya yang dari font tadi saya lupa, yang tadi yang modelnya diatur sedemikian rupa. Jadi seperti ini. Namanya alphabet inspired layout. Oke, berikutnya frame layout. Nah, frame ini cirinya simple. Jadi di sini ya, Bapak Ibu harus bisa melihat karakteristiknya berbedanya apa. Karena satu lagi kalau kita bicara desain, di desain itu kadang-kadang tidak terlihat nyata. Yang satu misalkan A sama dengan satu enggak, tapi Bapak Ibu harus bisa melihat. Kalau di sini frame ya, bingkai ini enggak mesti harus modelnya di luar begini enggak. Ya, tapi bingkainya ada di sini. Nah ini juga sama, mana bingkainya? Oh enggak ada. Ternyata bingkainya itu adalah ini. Jadi tidak seperti yang pikirkan mungkin kalau frame ya modelnya ada hitam, kemudian ya malingkan enggak. Frame-nya itu nanti bisa bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian berikutnya, nah ini kalau frame juga sama, cuma dikombinasikan dengan teks yang unik di sini. Ini adalah frame. Ya. Oke, berikutnya sirkus layout. Nah ini yang sering sekali, saya yakin Bapak Ibu sering sekali melihat yang model desain seperti ini. Mungkin sekedar supaya enggak apa namanya enggak saya yang ngomong sendiri. Coba Bapak Ibu pernah melihat yang model desain yang model seperti ini di mana? Sangat dekat sekali sama lingkungan kehidupan kita sehari-hari, terutama di era sekarang. Ada yang bisa ngasih contoh nggak yang model-model kira-kira seperti ini? Apa ayo? Brosur Alfamart. Nah, pinter Pak Suryono gitu. Ya, Alfamart itu Pak, itu mereka menggunakan yang namanya sirkus layout. Jadi ada ada harga-harganya ya. Jadi ada harganya dituliskan di situ segala macam. Nah, itu adalah menggunakan sirkus layout. Pertanyaannya kan gini, loh Pak, ini kalau misalkan dibuat desain kayak interaktif multimedia, apa boleh? Ya boleh-boleh saja, bebas. Kita nggak punya suatu istilahnya desain itu tidak bisa dibatasi sebetulnya. Ya. Cuma nanti tergantung dari persepsi orang melihatnya itu baik atau bisa berkomunikasi dengan baik atau bisa dilihat bagus, enak dilihat atau enggak. Jadi sebenarnya nggak ada ceritanya istilahnya apa namanya desain itu kalau ini untuk layout di harga-harganya Alfamart atau Indomaret ini nggak bisa diterapkan. Siapa bilang bisa? Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat web ya, coba ngelihat web yang sifatnya dinamis. Mungkin Bapak Ibu terbiasa melihat web yang sifatnya normal atau yang umum ya. Coba melihat yang model-model yang ada animasinya. Wah, mereka itu betul-betul luar biasa kreatifnya membuat yang namanya web design yang berbasiskan dinamis ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke.
Jadi bisa ditiru. Oke, kemudian berikutnya satu lagi yang mungkin yang sedang nanti aja deh, nanti ya akan saya buat. Ini sedikit unik ya, rebus layout. Jadi rebus layout ini cirinya adalah kalau kita lihat ya di sini ada suatu permainan otak ya kalau saya ngomong antara gambar dan tulisan itu menyatu sehingga akan kalau dibaca itu seakan-akan akan mengacu kepada suatu produk atau suatu kata objek. Ya. Contoh yang paling gampang. Bapak Ibu kalau melihat huruf ini dibaca apa? Gampang, ayo coba. IBM. Nah, IBM. IBM. Ini sama I love New York. Terus berikutnya yang bentar. Ya, kurang lebih sebentar balik lagi. Jadi seperti ini. Ini pun sama as simple as ABC. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak nyampe mikir ya maka akan repot juga ya. Ini sebetulnya saya belum tahu ya. Ini secara maknanya apa? As simple as ABC. Kadang-kadang ini ada kultur juga ya, karena kalau kita orang Indonesia kadang-kadang memahami agak sedikit susah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dari permainan. Nah ini berikutnya, storyboard, layout. Ini namanya ya, bisa punya nama bermacam-macam. Storyboard, layout, ada multi panel, ada juga yang namanya strip layout. Cirinya, dia itu modelnya kotak-kotak. Jadi biasanya itu cerita memiliki kesinambungan cerita. Jadi terdiri daripada dan dia simetris ya Bapak Ibu. Simetris itu artinya ukurannya sama. Nah seperti ini ukurannya sama. Maksudnya sama itu dalam beberapa objek dia sama. Terus kemudian tidak seperti yang tadi ya. Kalau yang Mondrian itu diletakkan sembarangan. Yang penting dia terlihat enak dilihat. Tapi kalau di sini kita melihat penataannya sebenarnya bisa ditebak. Nah, kotaknya seperti ini. Ini paling sederhana. Bapak Ibu kalau misalkan saya suruh untuk mendesain ini ya berdasarkan coba lihat cari ini menggunakan ini elemen gambar-gambarnya ini. Nah, kita rangkai menjadi ini maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah tipe specimen layout. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ada berdasarkan font juga. Tapi kalau di sini kita hanya membutuhkan satu font saja dalam proses mendesainnya. Jadi tulisan diatur sedemikian rupa untuk menampilkan pesan secara visual dan literal, dan biasanya desainnya didominasi oleh tulisan. Jadi desainnya nggak ada gambarnya, langsung cuma model tulisan. Dan tulisannya itu dia biasanya satu pilihan huruf saja. Contohnya misalkan Helvetica begini ya, makanya ya semuanya Helvetica. Nah, dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Pemakaiannya tergantung ya. Oke. Nah, ini sudah saya masuk ke end of file. Jadi kalau kurang lebih saya kembalikan lagi. Nah, pertanyaannya kan gini. Seperti tadi saya bilang dari awal, apakah saya harus mendesain menggunakan patokan ini? Nah, jawabnya ini bisa beragam. Kalau sebagai seorang desainer profesional, mungkin dia nggak perlu untuk melihat yang namanya mendesain ini. Atau mungkin ada juga yang masih menggunakan patokan ini, ya, menggunakan patokan konsep-konsep ini. Tapi pada intinya Pak, desain yang dibikin harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan audiensnya. Nah, di sini nanti dalam proses membuatnya Bapak Ibu akan brainstorming, mikir bagaimana menata layout yang bagus. Nah, ini butuh perjalanan panjang, trial error, nyoba. Jadi pekerjaan desain itu ya menurut saya juga ribet juga ya. Cuman yang bilang bagus atau enggak itu hati, bukan akal ya. Kalau misalkan dalam konteksnya di TI kita program keliru ya keliru gitu loh. Tapi kalau di desain nggak ada kata istilah salah benar. Tapi ada istilah enak dilihat atau enggak enak dilihat.
Nah, itu tiap parameter tiap orang akan berbeda. Tapi sebetulnya ada istilahnya kalau mau lihat yang apa namanya, mau yang mau mempelajarin bagaimana bisa menyamakan visi, ada rumusnya dulu. Cuman kalau itu dibahas akan terlalu panjang. Itu di mata kuliah kalau di desain namanya di Nirmana ya. Itu belajar bagaimana sih melihat suatu gambar harus seperti ini, seperti ini. Cuman panjang sekali. Maka apa namanya? Apa pembelajaran itu. Oke, ini sekedar contoh. Nah, seperti tadi saya bilang, dalam proses membuat ini ya, desainer senior, mereka kadang-kadang sudah lepas dari ini. Mereka pokoknya bikin bagus, ya sudah, titik. Saya mau meniru apa, nggak ada masalah. Ini mungkin kalau Bapak Ibu mungkin melihat ya, coba masuk aja ke apa namanya, ke situs di Google, cari aja di Google ya apa layout design, inspiration layout design. Di situ banyak yang sudah keluar dari konteks dari, mungkin yang akan saya coba ya. Ntar saya akan new share. Saya akan coba untuk men-share misalkan contoh ya. Misalkan Bapak Ibu ngetik misalkan layout design, misalkan seperti ini. Maka yang keluar itu adalah misalkan image, maka yang akan keluar adalah contoh-contoh yang seperti ini. Nah ini kalau kita tarik garis belakang lagi sama di apa namanya, di teori dasar tadi, kadang-kadang nggak ketemu Bapak Ibu. Ini termasuk apa ya? Ini termasuk apa? Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Karena ini mereka sudah kadang-kadang yang ada di sini itu kebanyakan mereka sudah keluar. Cuman beberapa aja yang masih menerapkan kalau ditarik-tarik ya, oh ini pakai ini pakai ini. Tapi ini tadi dijadikan sebagai istilahnya patokan utama. Nah, contoh misalkan kayak seperti ini. Lama sekali. Ya kurang lebih seperti itulah modelnya. Oke, mungkin dari sini sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan masalah layout design. Cuman ini saya batasi ya, jadi nggak terlalu sampai yang detail. Paling tidak ilmu cepat. Di ilmu cepat, nggak usah yang bertele-tele. Oh ini loh ada model-model seperti ini, udah ditiru aja. Kalau sama anak-anak TI kadang-kadang saya bilang seperti itu. Supaya memangkas waktu belajar desainnya. Bagaimana caranya? Udah lihat ini aja, kamu tiru bentuknya seperti ini. Nanti kalau sudah agak sedikit lebih belajar berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pengen ditanyakan. Pak Adi, ini kalau di pertemuan terakhir ini waktunya nggak sampai yang berapa, 20-30, gimana Pak? Nggak apa-apa? Kesepakatan aja Pak. Apa bagaimana Bapak Ibu? Karena materinya cuman, ya tadi saya sharing di teori saja. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya berikan di sini. Apa-apa mungkin Pak? Nggak apa ya? Ya karena memang udah habis ya. Karena kalau saya suruh mendesain layout di sini, kelamaan. Lama. Mungkin nanti kisi-kisi untuk puasnya aja Pak. Saya terus terang belum pikir, tapi yang secara spesifik belum pikir. Tapi sudah ada. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Dari materi yang sudah dibahas, atau menemukan, oh Pak, saya pernah mengerjakan di tempat kerja saya seperti ini, mungkin bisa disiapkan juga. Bapak Ibu? Pak Adi bisa kelihatan ini ya? Bisa Pak, bisa kelihatan. Apa ini? Itu Flash Pak, programnya Flash. Oke. Discuss. Ya. Ini sekedar contoh ya, menurut Bapak Ibu. Cuman saya mendesainnya ya asal-asalan, tidak ada, cuma memberikan contoh. Mungkin ini yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi gini, ini kembali ke awal ya, maksudnya ke awal kuliah ini kita. Sebelum mungkin materi, misalkan ya saya punya desain yang sederhana banget, yang modelnya cuman ya seperti begini muncul.
Nah, seperti begini. Misalkan ya, saya view, bentar. Oke. Jadi gini, di sini untuk membuat desain yang menarik di dalam konteks kita mendesain halaman, sebetulnya sama ya, website sama interaktif multimedia itu sama. Jadi jangan Pak punya suatu konsep yang diam. Maksudnya konsep yang kita bangun harus dinamis. Maksudnya dinamis gimana Pak? Bagaimana Pak? Jadi contoh ya, misalkan kalau ini saya mainkan, dulu. Jadi saya membuatnya begini, Control, Test Movie, saya play. Oke, lihat di sini. Maksud saya, sebentar. Saya akan coba mainkan. Ini hanya membuat dua halaman yang sifatnya kembali maju mundur. Kemudian ada lagunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya matikan dulu. Jadi prosesnya membuat sebuah halaman yang saya nggak ngomong lebih baik ya, tapi lebih dinamis dan lebih atraktif. Jadi yang namanya halaman, template yang flash ini, kita rancang animasinya seperti apa. Jadi font ini dia istilahnya membentuk atau saya membentuk page. Jadi contoh halaman yang mau stay diamnya seperti ini, ya. Kemudian kalau saya klik di sini, dia akan membongkar font halaman-halaman tadi sih. Terus kemudian baru dia masuk di terakhir frame, go to scene. Sudah ya, kemarin yang go to scene 2 ya. Dia akan masuk ke go to scene 2, maka dia akan lanjut ke sini. Jadi konsepnya dia adalah bongkar pasang, Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya kayak di langsung halaman ganti cut to cut, itu tidak ada. Nah, konsep-konsep seperti ini diterapkan oleh desainer-desainer baik dalam proses kita ngerjain yang namanya web design ataupun interaktif multimedia. Jadi jangan dibiarkan ini diam. Ini yang membuat powerful-nya Flash itu di sini. Jadi Bapak Ibu selama dalam halaman ini dia akan bergerak sesuai dengan desain yang mau kita bangun atau twinning yang kita bangun. Nah, jadi modelnya seperti itu. Terus kemudian lagunya kita pasang di dalam satu halaman tersebut. Jadi konsepnya seperti itu, bongkar pasang elemen. Kalau dari contoh yang kemarin saya adalah go to scene. Nah, ini kita terapkan dia di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini secara tapi kalau misalkan ini tadi kalau profesional ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu jujur ya, membuat konsep yang seperti ini panjang, maksudnya melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Kenapa? Kita harus mendefinisikan dia diamnya dulu, terus kemudian say berhentinya, kemudian baru berikutnya membongkar keluarnya seperti apa, baru kemudian masuk ke scene berikutnya. Jadi sangat memakan waktu. Di web design pun ada yang model seperti ini. Cuman di TI jarang sekali yang belajar model kalau di dalam desain di web itu biasanya disebut landing page ya. Kalau kita lihat di landing page Google itu kan ada sebelum masuk ke halaman statiknya dia akan menata objek-objeknya. Nah itu yang kita sebut landing page. Tapi kalau di sini udah di Flash ini modelnya twinning. Tapi secara trik kurang lebih sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada statik enggak. Dia harus menggunakan animasi seperti ini. Tapi kalau bisa. Satu lagi terakhir dari saya tips ya. Jadi perhatikan di sini. Ini Bapak Ibu untuk seterusnya. Kalau nggak salah waktu di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan. Di dalam Flash, jadi proses yang di mata kuliah kita mendesain halaman atau layout, Bapak Ibu tidak diperkenankan atau saya tidak sarankan, not recommended mendesain di dalam Flash langsung. Nah, terus di mana Pak? Kita gunakan Photoshop.
Jadi di dalam Photoshop kita gunakan, ini contoh yang seperti yang di layer ini adalah layernya Photoshop. Jadi Photoshop kita bawa ke sini, maka nanti layernya akan pecah-pecah, kemudian baru kita desain sedemikian rupa. Jadi waktu di Photoshop, Bapak Ibu sudah harus pikirkan di layoutnya yang mau dipakai yang mana. Jadi contoh misalkan di sini, di sini, Bapak Ibu waktu mendesain ini, misalkan contoh ini mereka mendesainnya menggunakan Photoshop. Terus kemudian baru ini elemen-elemen layernya baru kita bawa ke Flash, baru kita bongkar pasang. Jadi yang saya berikan ini adalah esensinya, ya, langsung betul-betul jantungnya. Karena Bapak Ibu melihat di YouTube atau yang saya ungkapkan ini biasanya nggak pernah dibahas. Ya. Jadi mereka mendesain itu langsung di Flash-nya. Tapi kalau yang profesional nanti dulu kita harus pakai Photoshop. Terus kemudian kalau mengambil elemen-elemen vertex atau vektor grafik itu pakai Illustrator. Illustrator kan bisa langsung masuk. Illustrator pun nanti masuk ke dalam Flash juga nggak ada masalah. Oke, mungkin itu aja dari saya tipsnya. Jadi sebenarnya ini lebih cenderung tips singkat ya, supaya ya nggak terlalu banyak dan secara ilmu itu lebih mengena gitu. Karena Bapak Ibu juga nggak punya waktu yang lebih lama dalam proses mendesain. Siapa tahu ilmu saya ini berguna pada suatu saat mungkin mendesain branding apa. Nah ini digunakan teori ini. Oke, mungkin itu aja dari saya, Pak Hadi. Oke, Pak. Masih 19 bakal mungkin dibuka sesi tanya jawab, tapi kalau nggak ada, nggak monggo. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan dari tadi oleh Pak Tengki. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan atau ingin diskusi atau masih belum paham, bisa didiskusikan. Karena materi yang sekarang kita membahas mengenai layout dan font. Materi di pertemuan terakhir. Malam Pak Tengki. Malam Ibu. Mau tanya Pak, ini untuk yang contoh yang kayak yang website yang di kanan ini, yang gaya Mondarian ini, itu kan dia sudah berupa website ya Pak. Nah, ini dia kan bikinnya di Flash. Kalau mau dimasukin ke aplikasi bikin websitenya itu dia berupa file Flash atau video ya Pak? Paham nggak ya Pak? Oke, jadi pertanyaan bagus. Ini bukan pakai Flash, Bu. Jadi bukan pakai Flash. Oh, bukan Flash, oke. Jadi dia menggunakan, saya nggak tahu ini softwarenya apa, tapi yang di sini yang saya tangkap adalah yang saya coba untuk konsepnya. Jadi mungkin, sorry Bu Nikmah ya. Iya Pak. Sudah dapat mata kuliah web desain kah? Ada ya? Belum. Nah nanti coba karena kalau saya jawab sekarang nanti ini ceritanya panjang. Karena software web design sekarang itu banyak banget. Saya takutnya nanti saya nggak tahu yang di Asia itu sudah diberikan nggak yang materi yang seperti itu. Jadi contoh yang Ibu lihat sini ini bukan pakai Flash, tapi secara konsep dia menggunakan menggunakan gaya Mondrian. Tapi kalau misalkan menggunakan Flash pun bisa. Cuman di dalam Flash itu, ini Flashnya kebuka ya. Flash itu kan secara publish setting, itu kan dia punya HTML. Ini kelihatan ya? Kelihatan. HTML. Nah ini ketika saya tentang HTML, maka saya sudah punya HTML. Jadi jadi HTML. Atau mungkin harus itu mungkin harus, kalau mau yang lebih canggih ya mungkin menggunakan HTML5. Cuman secara ini nggak sama ya. Kalau HTML5 ada treatment khususnya. Setahu saya untuk di Flash CS6 ini belum mendukung ke situ. Tapi kalau yang animate ya, yang versi yang terbaru
itu sudah bisa untuk mendukung ke HTML5. Tapi ini sudah jadi. Tapi sekali lagi kalau toolnya yang web desainnya yang asli, yang seperti di dalam catatan itu bukan pakai Flash. Saya yakin bukan pakai Flash. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, monggo yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Nima. Mungkin Satu saya lagi sedikit boleh, menambahkan. Monggo, silakan. Oke. Silakan. Untuk yang di Flash tadi kan juga Pak Tenggi bilang lebih gampangnya kan kita editnya itu kan di Photoshop dulu gitu ya Pak. Ya, Photoshop. Nah, ketika kita benar. udah bikin di Photoshop itu yang kita masukin ke Flash itu apakah file PSD atau JPEG ya Pak? PSD, Bu. Oh, bisa berarti ya Pak? Bisa, karena satu produk. Jadi gini, lihat ketika kita import, import ya. Import to library. Bentar. Ini yang saya contohkan ini, saya waktu di pertemuan keberapa ya kemarin. Bentar. Ini contoh misalkan. Cuman kalau saya lihat di sini, format ya. Ini bisa dilihat format ada. Nah ini AI masuk, Bu. Ini kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Kelihatan ini masuk bisa. Terus kemudian satu lagi adalah PSD. Nah ini masuk. Jadi mungkin ini saya filenya nggak ada ya yang punya saya yang di desain ini. Maksudnya saya lupa naruh tempatnya. Tapi ya kalau nggak salah waktu di pertemuan pertama itu saya udah kasih contoh. Jadi ini sedikit unik ya. Jadi dalam ini apa namanya istilahnya yang harus dipahami untuk Bapak Ibu. Jadi gini, selama kita masih menggunakan produknya Adobe, ya. Jadi Adobe itu linear ya Bapak Ibu. Jadi yang paling mendasar untuk di vektor itu adalah AI, kemudian masuk berikutnya adalah ke PSD, Photoshop, kemudian kita bisa pakai Adobe Animate, Flash, terus kemudian ada satu lagi content editing, Premiere, terus kemudian ada satu lagi content After Effects untuk motion graphic dan segala macam. Bapak Ibu di situ kalau misalkan saya tarik garis bawah, highlight ya, elemen-elemen paling mendasarnya Adobe itu bisa masuk ke aplikasi yang levelnya lebih tinggi semua. Gitu. Jadi contoh yang misalnya kita mendesain menggunakan sebuah layout, misalkan membuat sebuah desain vektor menggunakan AI. Saya dengar Bapak Ibu kan pakai Illustrator ya kalau nggak salah. Nah itu misalkan kita bisa masukkan ke secara gambarannya ya, Illustrator bisa masuk ke PSD, ya, Illustrator bisa masuk ke sini. Illustrator bisa masuk ke After Effects, bisa juga masuk ke Premiere. Jadi kemana-mana bisa. Jadi memang dari awal ya itu kalau kita resiko pakai ini sebisa mungkin linear. Nah ini sekedar untuk pengetahuan ya. Dulu di Asia, kalau nggak salah Asia ini barusan aja deh menggunakan Illustrator. Karena yang saya tahu waktu saya nggak tahu, karena saya baru lihat ternyata sudah diganti. Dulu saya protes keras karena masih pakai Corel. Corel itu kalau mau dibawa ke sini ya, ke Flash, ini sangat sulit sekali, harus dikonvert dulu. Nah kalau pakai PSD ya, perhatikan tadi yang sudah saya contohkan, sebentar di esensial. Nah di sini kalau Bapak melihat tadi ya, ini yang ada di sini, ini sebetulnya layernya Photoshop. Jadi Photoshop begitu kita masukkan sini, dia langsung jebret naruh ini. Tanpa ada perubahan, tanpa ada perubahan, fontnya juga tetap sama, terus kemudian ya seperti ini. Jadi pastikan waktu mendesain di Photoshop, elemen-elemen desainnya betul-betul terjaga secara sendiri-sendiri. Per layar ya. Jadi begitu dibawa ke sini, itu sudah langsung jadi desainnya. Jadi desain yang mungkin saya buat ini, saya hanya mendesain ini aja sebetulnya. Tapi walaupun seperti ini, saya menggunakannya pakai Photoshop. Nah ini buktinya ada di sini.
layer 10 keluar seperti ini, script dan segala macam. Terus kemudian kalau kita tambahkan script dan segala macam, kita taruh elemen-elemennya di luar dari itu semua. Jadi seperti itu. Ini masih banyak juga yang nggak tahu apa Bu Nikmah. Proses mendesain seperti ini masih banyak yang nggak tahu. Bahkan yang setahu saya di DKV pun belum banyak juga yang mengetahui proses seperti ini. Jadi kalau proses seperti ini, satu, kerjaan kita akan semakin terjaga, maksudnya termainkan dengan baik, mulai dari awal sampai akhir. Maka kalau di Photoshop nanti saya butuh file AI, begitu AI-nya sudah masuk ke sini, terus kemudian AI-nya dirubah, maka lambang atau AI yang ada di dalam file AI, maka di sini kalau misalkan kita rubah AI-nya, maka di Photoshop ataupun di dalam Flash dia akan ikut berubah juga. Jadi langsung otomatis berubah. Itu bisa kita lakukan dengan seperti itu. Itu berlaku untuk ke atas aplikasinya. Kebetulan saya juga ngajar After Effects juga. Jadi ada mata kuliah visual effect, nah itu kurang lebih sama konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Monggo kalau ada yang terima kasih Pak Tengki. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi. Gimana Pak Di? Boleh diakhirin kalau enggak masalah, karena ini sudah pokoknya penting kan materinya udah sampai, terus kemudian apa yang bisa merasakan sendiri bahwa yang tadi saya sampaikan itu adalah esensinya ya. Jadi saya istilahnya Pak, nyolong ilmunya di kafe sedikit, taruh dia di sini. Supaya apa? Tujuannya apa? Biar orang-orang TI bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Karena dari pengalaman saya, ketika di TI itu ini belum banyak yang masih nggak paham proses membuatnya. Tapi dengan paham layout seperti apa, font seperti apa, paling tidak ada acuan, jadi nggak ngawur membuat sebuah desain. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada. Apakah ada yang ditanyakan terakhir kali? Sudah. Oke, sepertinya tidak ada Pak. Mungkin di pertemuan ke-7 terakhir dari materi font dan layout saya akhirin, dan mungkin kapan Pak bisa di upload ininya materinya? Besok nggih? Maksimal besok. Jadi Bapak Ibu bisa siap-siap. Durasinya berapa Pak? Seminggu atau bagaimana Pak? Seminggu lah. Seminggu Pak Di. Dengar. Mungkin nanti durasinya menyusul dari Pak Tengki. Durasi apa maksudnya Pak Di? Durasi UAS. Loh, kalau durasi UAS ya itu tadi seminggu kan? Seminggu, oke. Seminggu. Baik. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan ya, lalu mempersiapkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mata kuliah kita akhirin, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah interaktif multimedia di pertemuan itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dipersiapkan luasnya. Sukses. Terima kasih Pak Tengki. Terima kasih semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Pak Tengki. Sama-sama. Pak Tengki. Sama Pak. Sama. Sugeng dalu Pak Adi. Pak Adi.